Waspadalah dengan predator yang selalu mengintai. Halo guys, kali ini kita dapat cerita dari teman kita, sebut aja namanya Ujang. Sampai sekarang ini si Ujang masih terngiang-ngiang sama kejadian yang menurutku ngeri banget guys. Jadi ceritanya waktu itu dia masih di umur sekitar 15 tahun. Ujang harus menerima kenyataan pahit karena dia harus putus sekolah saat masih SMP. Pada waktu itu dia memutuskan buat kerja dan dia diterima di sebuah konveksi yang lumayan besar dan terkenal lah di daerahnya dia. Di sana disediakan mes buat karyawan istirahat atau sekedar menginap 1-2 malam. Jadi kalau konveksi si bos lagi banyak orderan dan karyawannya lembur sampai tengah malam, mes ini bisa tuh dipakai buat nginap. Satu waktu konveksi tersebut dapat pesanan seragam ibu-ibu Bayangkari yang lumayan banyak. Namun pas mendekati deadline justru banyak pekerja yang libur. Dalam kondisi urgent, ibu pemilik konveksi memanggil seorang pembuat pola baju yang masih kenalannya dia. By the way, buat kalian yang belum tahu guys, buat bikin baju itu ada beberapa bagian yang punya skill masing-masing. Ada fashion designer, ada pattern maker yaitu pembuat pola ini, sample maker, cutter, dan beberapa lagi lah. Beda sama bikin anak, gak usah pakai skill, bisa jadi. Nah, pembuat pola teman ibu bos yang di hire ini seorang bapak-bapak usianya sekitar 45 tahun yang agak gemulai. Karena tugas Ujang bekerja di bagian finishing baju, jadi Ujang yang harus mendampingi bapak itu bekerja lembur sampai jam 12 malam. Pas waktu itu ada satu malam karena merasa lelah, Ujang memutuskan buat istirahat, tidur duluan. Nggak lama, lampu mes tiba-tiba ada yang matikan guys. Dan dalam keadaan gelap itu, si bapak menyusul tidur berbaring tepat di samping Ujang. Karena merasa lelah banget, Ujang udah nggak sadar kalau ada bapak itu di samping. Dan kalian tahu apa yang terjadi guys? Si bapak tiba-tiba membuka celana Ujang dan melecehkan Ujang. Karena si Ujang ini masih di bawah umur, dia kalut, takut, diam, dan gak berani bersuara. Terus si bapak ini tuh sempat mengancam dan itu membuat Ujang tambah takut lagi. Bapak itu juga berusaha mencium Ujang, tapi Ujang selalu berusaha mengelak. Saat kejadian itu Ujang hanya bisa diam. Bukan karena menikmati, tapi karena dia masih belum tahu apa-apa. Dia belum tahu apa yang bapak itu lakukan. Karena dia waktu itu masih usia 15 tahun guys. Masih polos. Aku berharap pada waktu itu Ujang ngamuk, berontak, kalau bisa teriak. Karena ini predator guys. Predator biadab. Di usia segitu bukannya tobat malah menambah dosa. Setelah si bapak biadab itu puas dengan aksi gilanya, Ujang memutuskan buat mandi. Dia merasa kotor karena sudah dilecehkan oleh seorang laki-laki. Besoknya pas sore hari setelah kejadian itu, Ujang pun memutuskan buat berhenti kerja dari rumah konveksi itu tanpa mengatakan alasan yang jelas. Sampai-sampai ibu kos bingung. Kenapa orang sebaik Ujang, orang serajin Ujang tiba-tiba resign, tiba-tiba keluar dari kerjaan, padahal selama ini dia kerja baik dan semuanya baik-baik aja. Nah, setelah kejadian itu, Ujang ini merasa kalau kejadian itu mungkin aja yang merubah kehidupan dia di masa sekarang. Dia jadi menyukai sesama jenis, walaupun di dalam hati kecil yang paling dalam dia menolak perasaan itu. Saat ini Ujang gak tahu apakah dia masih normal atau enggak. Karena sekarang dia lagi pacaran guys dengan seorang cewek yang cantik, semlohai, yang sangat dia cintai. Di sisi lain dia juga menikmati konten yang berbau sesama jenis dan berhayal melakukannya. Semua ini pasti gara-gara kejadian bapak-bapak biadab, jahanam, najis yang dulu pernah dia alamin. Asli jijik banget gua guys. Untuk semua cowok, laki-laki, dan pria ataupun wanita di luar sana, itu tuh penyakit. Gak usah pakai nanya normal atau enggak, itu jelas gak normal dan termasuk dosa besar. Aku jadi ingat kitab Al-Kabair yang membahas dosa-dosa besar. Ditulis Imam Mazhabi, liwat, homoseksual, itu dosa besar ke-11 guys. Buat kalian, seorang saudara, orang tua, keluarga, ataupun teman, kalau mengetahui di circle kalian ada orang kayak gini, kalian wajib, kalian harus mengingatkan mereka guys. Kalian wajib menasihati mereka. Kalau mereka nggak mau diingatkan, kalau mereka nggak mau dinasihati, kalian harus berhenti berteman sama mereka.
Kalian harus berhenti interaksi sama mereka. Kalau nggak gitu, ini bakal dianggap normal. Padahal sudah jelas ini penyakit. Dan kalau ini dianggap normal, bahaya guys. Bahaya, predator-predator ini tuh bahaya. Kalau dibiarkan, ini yang terjadi. Maraknya pergaulan LGBT memicu meningkatnya kasus HIV di Indonesia. Polisi jerat pesta gay berkedok family gathering dengan kasus pornografi, kekerasan seksual dan LGBT di kampus. Belum lagi penyakit-penyakit aneh yang banyak muncul. Kalian mau generasi kita kayak gitu? Kalian mau Indonesia kayak gitu? Kalian mau masa depan bangsa kita kayak gitu? Kalau bisa pemerintah bikin peraturan buat mereka yang gak terima, buat mereka yang gak mau dinasehati, harusnya mereka ini dimusnahkan. Atau bagusnya mereka ini dikumpulin tuh ya di sebuah pulau di ujung mana, isinya orang-orang biadab ini, orang-orang jahanam ini. Pokoknya gimana caranya mereka itu jangan ada di sekitar kita lah. Dan buat kamu Ujang, stop kebiasaan kamu yang suka nonton konten jahanam, konten gila, konten najis ini Ujang. Mending fokus perbaiki diri, tobat, lihat, dengar, pelajari konten tentang dosa besar yang membahas dosa suka sesama jenis. Ambil pelajaran dari sisi medis, betapa mengerikannya penyakit yang ditularkan sebelum semuanya terlambat. Nah, menurut kalian gimana guys? Apakah wajar orang yang kayak gini ada di sekitar kita? Apakah hal yang wajar jika adik, kakak, keluarga atau pasangan kalian diperlakukan dan berkelakuan biadab, najis dan jahanam kayak bapak-bapak predator yang pernah melakukan pelecehan kepada Ujang? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Tolong bagikan video ini ke semua orang terdekat kalian. Tolong bagikan video ini ke saudara, keluarga, teman dan semua orang yang kalian sayang sebelum semuanya terlambat. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.